Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hari ini kita lanjutkan kembali masih tentang persiapan seorang da'i, yakni persiapan mental terbebas dari sifat ananiyah dan mesti memiliki jiwa yang merdeka. Pada sesi yang ke-42 ini kita sampai halaman yang ke-159. Pak Nasir menuliskan di buku ini, seorang pembawa risalah dakwah boleh miskin, tidak mempunyai harta atau kekuasaan duniawi, tetapi ada sesuatu kekayaan yang tidak boleh tanggal dari dirinya, yaitu pelupuk matanya dan kepalanya yang tegak, jiwanya yang bebas dari tekanan rasa berhutang budi yang menimbulkan rasa kecil, yang melumpuhkan daya panggilnya. Ini tentu tidak berarti bahwa seorang mubaligh harus hidup dari angin. Dia seorang yang perlu makan dan minum, berumah tangga dan sebagainya, sebagaimana manusia biasa. Yang dimaksud ialah supaya dia menjaga jangan sampai berhutang budi kepada orang-orang yang dipanggilnya, atau sebaliknya, jangan sekali-kali dia menjadikan dakwahnya sebagai sumber kekayaan bagi dirinya, sebagai kedua-duanya akan menjatuhkan martabat pribadinya sebagai seorang mubaligh. Jangan pula mengharapkan dari itu, dan juga jangan merasa berhutang budi sehingga kita muru'ah sebagai seorang dai jatuh. Soalnya kembali kepada pertanyaan, manakah yang tujuan, manakah yang alat, yakni apakah dia melakukan dakwah dengan tujuan mencari uang dan harta, ataukah dia menerima bantuan berupa materi untuk melancarkan jalan dakwahnya. Tentu itu adalah dua hal yang berbeda. Dalam pada itu, sebagaimana telah dikemukakan dalam fasal wajib dakwah, kewajiban menegakkan dakwah, yakni melengkapkan segala sesuatu guna menyelenggarakan dakwah, baik berupa materi ataupun berupa tenaga manusia, adalah suatu fardu ain yang harus dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah menurut kemampuan masing-masing, yang bentuk dan cara pelaksanaannya menurut keadaan masing-masing pula. Maka di sini bertemu penunaian dua kewajiban dari dua jurusan. Yang pertama, satu kewajiban daripada para anggota masyarakat atau umat untuk menjaga supaya kehidupan mubalighin jangan terlantar, serta melengkapkan segala sesuatunya agar dakwah dapat berjalan dengan lancar dan kontinu untuk kemaslahatan umat dan masyarakat itu sendiri. Kalau mereka menyumbangkan sesuatu, maka itu adalah atas dasar memikul bagian mereka dalam kewajiban menegakkan dakwah, yakni suatu penunaian kewajiban, dan bukan semacam kedermawanan yang mereka berkenan menunjukkannya. Tak perlu ditegaskan kiranya bahwa pelaksanaan satu dan lainnya haruslah diatur sesuai dengan jiwa penunaian suatu kewajiban pula, sehingga pihak mubalighin terpelihara dari perasaan seolah-olah orang-orang memperhutangkan budi kepada mereka. Jadi jika jamaah semuanya berpartisipasi dalam dakwah, janganlah diniatkan itu sebagai sumbangan bagi seorang dai, tapi itu adalah sebuah partisipasi bagaimana jamaah terlibat dalam gerakan dakwah, sehingga tidak sekecil pun perasaan seorang dai berhutang budi kepada jamaah. Yang kedua, kewajiban mubaligh untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang mengakibatkan dia berhutang budi dan menjauhkan diri dari menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Untuk memelihara diri dari kedua jurang ini, dia harus bila perlu berani dan kuat menderita dalam memenuhi tugasnya. Ditegakkannya agama Allah masna wa furada, berteman bersama-sama, kalau tidak maka seorang diri sebatang kara, sebab dakwah adalah panggilan hidupnya. Demikian pula Pak Nasir juga mengingatkan kepada para dai untuk tegak jiwanya sehingga tidak terpengaruh dengan keadaan dia yang mungkin terkadang dalam kondisi sulit dan mungkin terkadang terlewat dari perhatian jamaah. Dia tetap tegar menegakkan dakwah dalam berbagai kondisi, baik suka maupun duka, sulit maupun dalam keadaan lapang.
Walaupun bagaimana, seorang pendukung dakwah tidak bisa menunggu-nunggu sampai para anggota masyarakat yang sedang dibimbingnya itu cukup sadar lebih dahulu akan kewajiban mereka dalam usaha menegakkan dakwah sebelum dia sendiri memulai tugasnya. Sebab memang yang akan menumbuhkan kesadaran itu adalah diri sendiri pula. Ibarat seorang musafir, dia harus berani melalui pesawangan. Dalam melintasi pesawangan itu, dia akan dihadapkan kepada bermacam cobaan. Untuk ini lebih-lebih dia menghajatkan jiwa yang tenang dan seimbang itu. Mari kita dengarkan kata-kata yang diucapkan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya yang diulangkan menyampaikannya oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri biayatillahi fa'alallahi tawakkaltu fajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma lam yakun amrukum 'alaikum ghummatan thumma qudhu ilayya wa la tunzirun فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wahai kaumku, sekiranya kedudukanku di tengah-tengah kamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah dirasakan berat bagimu, maka kepada Allah aku berserah diri. Lantaran itu tetapkanlah urusanmu dan sekutu-sekutumu. Kemudian jangan urusanmu itu menjadi keraguan-raguan bagimu dan silahkan menjalankan maksudmu terhadap diriku. Akan tetapi kalau kamu berpaling meninjau kembali pendirianmu, maka ketahuilah aku tidaklah meminta sesuatu upah apapun dari kamu, karena tidak ada upahku melainkan terserah kepada Allah. Karena aku diperintahkan supaya aku jadi seorang dari mereka yang berserah diri. Surat Yunus ayat 71-72. Demikianlah suara jiwa pendukung risalah yang tenang, seimbang, bebas tawakal, mempunyai gengsi, izzatun nafs. Jiwa yang demikian hanya dapat dicapai dengan memusatkan semua ta'abud kepada Allah yang tunggal, dengan mengikhlaskan semua tujuan dan niat kepada keridhaan Allah semata-mata. Itulah yang dimaksud oleh firman Ilahi yang kita bawakan pada permulaan fasal ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan urusan agama kepadanya. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yakni dengan mengikhlaskan, membersihkan diri, membersihkan niat dan tujuan amal dari segala macam unsur-unsur ananiyah dalam bentuk apapun juga. Ini tidak berarti bahwa hati seorang mukhlis itu ibarat sekeping batu karang yang kering, sunyi dari semua rasa dan perasaan. Rasulullah beserta para sahabatnya semua mempunyai perasaan yang halus, qalbu yang sanggup menangkap jiwa dari ayat-ayat Al-Quran, yang penuh dengan mantik, bayan, ma'ani, balaghah, dan dengan bangunan-bangunan sastra yang bermutu paling tinggi dan indah-indah itu. Bukanlah hati yang kering dan tumpul. Yang dimaksud ialah bahwa keadaan bagaimanapun juga jiwa seorang mukhlis itu dikendalikan oleh satu gelombang rasa yang mengatasi semua perasaan dan keinginan, sedih, gembira, harap, cemas dan lain-lain, yakni gelombang rasa yang terkandung dalam ikrar para mubalighin dalam salatnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan kurbanku, hidupku dan matiku teruntuk bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan dalam munajat para mubalighin di waktu menyeru Khalik, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku dan hanya keridhaanmu lah yang kucari. Ikhlas dalam arti yang demikian itu menghasilkan takhallus, pembebasan diri dari segala bentuk ananiyah yang negatif itu, dan membawa seorang mukmin kepada maqam jiwa merdeka dalam arti kata yang sesungguhnya. Dan jiwa ikhlas dan merdeka itu yang mempunyai ketenangan dan keseimbangan, tempat berkembangnya akhlak yang bersih dan sifat-sifat yang positif adalah perbekalan yang tidak boleh tidak bagi seorang mubaligh untuk melakukan tugasnya. Maka dakwah tak dapat tidak harus disertai dengan pembinaan mental, dengan ridhatun nafs, tazkiyatun nafs pada sisi pembawa dakwah sendiri terus menerus. Nah, itulah penjelasan panjang dari Pak Nasir tentang persiapan seorang dai. Yang pertama adalah
persiapan mental, bagaimana kita terbebas dari jiwa ananiah, jiwa keakuan, dan juga perlunya jiwa yang tegar dalam menghadapi setiap cobaan-cobaan yang akan pasti dihadapi oleh seorang dai, baik itu respon dari masyarakat, dari umat yang pahit ataupun cobaan-cobaan yang lainnya. Dan seorang dai tetap harus tegar meskipun dia dalam keadaan sesusah apapun, sebagaimana para rasul, para ulama dan pendahulu-pendahulu sudah mencontohkannya. Itu yang diingatkan oleh Pak Nasir bagi para kader-kader dai. Mudah-mudahan kita dapat meneladaninya dengan sekuat tenaga dan jiwa kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.